Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin mengajak pemirsa terhadap perkembangan baru wabah coronavirus di Israel yang tampaknya melonjak tajam. Jadi dalam satu hari terakhir ini terdapat 760 kasus baru dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah orang-orang Israel yang ada yang terkena virus ini adalah 8.611, ya. Banyak diantaranya yang sudah menggunakan ventilator dan itu memiliki tingkat harapan yang cukup sedikit. Dan saat ini yang bisa disebut sebagai ibu kota Yahudi betul-betul dianggap sendiri oleh Israel sebagai pusat wabah virus itu atau menjadi epicentrum wabah itu. Tradisi di dalam masyarakat Yahudi yang sangat senang dalam berkumpul, baik dalam acara pernikahan, penguburan mayat dan lain sebagainya, menjadi medan berkembangnya virus itu. Bahkan kenyataannya, menurut analisis dari Yudian Andronot, salah satu media cukup terkenal di Israel, mengatakan bahwa pusat-pusat Yahudi itu betul-betul menjadi epicentrum dari wabah ini, bukan hanya di Israel saja, tetapi juga di New York, di dekat Manhattan, di Brooklyn, kemudian juga di Inggris dan di Perancis sama mengalami hal yang sama. Pertama, mengapa ini menjadi satu pusat yang luar biasa, terutama di Israel, yang membuat ibu kota Yahudi itu luluh lantak dan kemungkinan akan lockdown secara total beserta dengan sejumlah kota lainnya adalah karena memang ada kegamangan dari pemerintahan Benyamin Netanyahu ini, ya, dalam menerapkan lockdown secara total. Jadi ada keraguan itu, dan itulah yang membuat penyebaran virus ini menjadi semakin kencang, ya, di Israel itu, karena kebijakan pemerintah yang ragu-ragu, yang masih mencoba untuk memberikan toleransi terhadap pergerakan masyarakat, tetapi di sisi lain mereka juga tidak siap dengan antisipasi yang diperlukan terhadap kemungkinan mewabahnya tersebut itu. Ini situasi yang sangat tragis, dan kelompok di seluruh dunia ini, seperti Yudian Andronot katakan, yang paling terpukul adalah orang-orang Yahudi itu, ya. Beberapa masyarakat seperti yang ada di New York Times, sirine dikatakan meraung-raung terus-menerus sepanjang malam karena kematian yang terus meningkat di kelompok-kelompok Yahudi itu, ya. Dikatakan bahwa korban yang ada di New York 11% adalah komunitas dari Yahudi itu, ya. Baru yang lain-lain. Ini menjadi pukulan yang sangat serius karena New York sebetulnya sebagai sebuah wilayah menjadi epicentrum dari pusat wabah yang ada di Amerika. Hampir 40% dari korban yang ada di Amerika itu adalah terdapat di New York, dan pusatnya lagi ada di komunitas-komunitas Yahudi ini. Inilah yang membuat kemudian banyak komentator di media-media penting di Israel seperti Israel 24, kemudian juga The Time of Israel mengecam keras karena pemerintahan Benyamin Netanyahu, ya, dianggap tidak mumpuni di dalam menyelesaikan problem yang berkembang ini, sehingga hari-hari ke depan yang diperkirakan terjadi lonjakan orang-orang yang terinfeksi coronavirus itu harus dipaksa bahwa Israel mengalami atau harus melakukan apa yang disebut dengan lockdown total itu. Sangat mengerikan banyak peristiwa yang ada di Israel ini, ya, negara yang dianggap menjadi tempat orang-orang yang sangat hebat, ya, karena otaknya, karena teknologinya yang banyak mempengaruhi negara-negara yang lain, ternyata gagap di dalam menghadapi perkembangan virus yang memang tidak terkendali ini. Ya, ini adalah perkembangan yang menarik, ya, sekalipun hari ini mungkin yang mati baru 51 orang di Israel, akan tetapi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh
Departemen Kesehatan di Israel, ya, Departemen Kesehatan Israel sendiri, sebuah komunitas Yahudi yang jumlahnya hanya 200.000 orang yang terkena infeksi bisa sampai 34, ya, persen dari jumlah total itu, sehingga sekitar 75 ribuan. Hanya memang yang dicatat dari Israel ini hampir sama dengan semua negara yang lain adalah yang terdata di dalam rumah sakit. Orang yang melakukan isolasi diri, dia kena virus, sudah dinyatakan virus, tapi masih diisolasi diri, masih sangat besar sekali jumlahnya, ya. Seperti di daerah Bernabak, ya, di wilayah pinggiran di Tel Aviv itu mencapai sekitar 74.000 orang. Jumlah yang luar biasa banyaknya, ya. Ini saya perlu sampaikan bahwa kalau toh virus ini mungkin ada yang menuding bahwa Yahudi dan Amerika lah yang menjadi biang keledai, biang keladinya, ya, bukan biang keledai, biang keladinya dalam membuat virus ini, maka bisa dikatakan bahwa mereka pun tidak bisa mengendalikan itu. Dan kalau juga yang dituding adalah Cina juga tidak bisa mengendalikan wabah virus ini. Jadi pukulan pertama yang dihadapi oleh masyarakat internasional ini adalah orang yang kemungkinan mendapatkan tudingan sebagai pihak yang menyebarkan virus itu, ya. Dalam perkembangan terakhir dikatakan bahwa jika virus ini ketahuan siapa yang membuat penyebaran atau yang mengembangkan virus ini dan tidak bisa mengontrol, ya, ini sudah dilakukan oleh India untuk menuntut pihak Cina dengan denda mencapai 2 triliun US dollar, suatu jumlah yang luar biasa karena virus ini terbukti mengguncang kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Dan ini adalah kesalahan fatal. Saat ini terjadi tuding-menuding antara India, Cina, dan Amerika. Siapa sesungguhnya yang menjadi biang keroknya sehingga virus corona ini menyebar tidak terkendali, ya. Amerika menyebut ini adalah virus Cina, Mike Pompeo menyebut ini adalah virus Wuhan, ya. Cina menyebut bahwa ini adalah virus yang dibawa oleh Amerika ketika terjadi military war camp yang ada di Wuhan sekitar bulan Oktober yang lalu, ya, di mana militer-militer Amerika yang tidak sepenuhnya terampil di dalam militer itulah yang dicurigai kelompok-kelompok yang membawa virus ini dari Amerika kemudian disebarkan di Wuhan, ya, dan dari situ menyebar. Sebaliknya, Amerika menuding bahwa lembaga virologi yang ada di Wuhan itulah yang menjadi penyebarnya ini. Dan India tampaknya dalam konteks ini mendukung Amerika bahwa Cina yang dianggap sebagai penyebar virus ini. Tidak begitu jelas apa yang akan terjadi, tetapi jika nanti di suatu masa atau suatu waktu pihak yang dituding ini terbukti melakukan penyebaran ini, maka bisa dipastikan negara itu akan bangkrut karena semua dunia akan menuntut negara yang melakukan hal yang sangat tidak terpuji ini, ya. Apa yang dialami oleh orang-orang Israel hari ini adalah satu tragedi kemanusiaan yang luar biasa karena komunitas-komunitas Yahudi, ya, bahkan Yahudi yang terpelajar semuanya sudah terkena infeksi ini, ya. Bisa dibayangkan bahwa negara kecil dengan jumlah populasi hanya sekitar 9 juta saja itu punya kasus sampai 8.611, ya, suatu jumlah yang luar biasa, dan yang berada di ventilator sekarang 107 orang, ya, dengan kematian 51 itu. Israel bersiap untuk lockdown secara total dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Israel ini karena inkubasi dari virus ini bisa menjadi setengah bulan atau 1 bulan, sehingga ketika orang-orang yang tidak terdeteksi oleh virus corona ini berada di dalam keluarganya, maka mereka juga akan terkena semuanya. Ini juga dilakukan, diinformasikan oleh Yedian Adronat bahwa setiap keluarga yang ada di lingkungan New York, keluarga Yahudi yang berada di lingkungan New York tampaknya sudah memiliki virus corona itu, ya.
Ini menjadi satu pukulan yang mematikan. Artinya apa? Lockdown dalam suatu wilayah menjadi tidak berarti karena yang berada di dalam keluarga itu sendiri sudah bisa menghancurkan seluruh isi dari keluarga itu karena virus sudah ada di dalam masing-masing keluarga itu. Nah, ini peringatan yang saya kira memang berkali-kali saya sampaikan ya. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya juga di dalam Al-Qur'an itu diceritakan secara panjang lebar itu ya, bagaimana wabah itu memukul satu pemerintahan yang zalim. Dan kita tahu bahwa pemerintahan global hari ini yang dikendalikan oleh New World Order berada di dalam kendali Israel itu. Ya, dulu Bani Israel itu dibebaskan oleh Tuhan dari cengkraman Fir'aun. Dan Fir'aun ya, ketika dalam satu diskusi dengan Musa hanya ingin supaya Bani Israel itu dibebaskan dari perbudakan Fir'aun. Tetapi Fir'aun tetap ngotot, tetap memperbudak Bani Israel, padahal itu sudah berlangsung berabad-abad dan mereka tidak akan pernah melepaskan. Ini adalah ciri dari satu pemerintahan yang zalim itu. Ya. Fir'aun punya tentara, Fir'aun punya ahli sihir. Ahli sihir adalah ilmuwan-ilmuwan oportunis, bisa dikatakan begitu. Yakni orang yang menjilat kepada penguasa, dia memanipulasi informasi, memberikan satu sistem penjelas yang menyesatkan, ini adalah ahli sihir. Ya, sehingga tongkat itu seolah kelihatan di mata orang-orang itu menjadi seperti ular. Itu adalah logika yang menyesatkan, informasi yang menyesatkan, dan mereka melakukan itu hanya ingin untuk menjilat para penguasa itu. Begitu juga dengan keberadaan teknolog, ya, seperti yang dipresentasikan oleh Haman itu, ya. Dan orang-orang kaya berkumpul semua. Inilah yang dihadapi oleh Bani Israel pada masa itu, sehingga wabah datang silih berganti menyerang Fir'aun dan bala tentaranya, ya, karena tidak segera membebaskan Bani Israel itu dari cengkraman dan perbudakan Fir'aun itu, ya. Darah, ya, kemudian juga katak, kemudian juga belalang, bahkan setiap anak dari keluarga-keluarga Fir'aun dan bala tentaranya, termasuk anaknya Fir'aun sendiri yang disebut dengan Seti, meninggal karena diserang oleh suatu wabah yang diturunkan oleh Tuhan itu. Dan apa yang dijawab oleh Fir'aun adalah bahwa dia tetap tidak menyerahkan Bani Israel itu untuk kabur, bahkan memburu Bani Israel itu sehingga terjadilah kemudian Fir'aun itu berserta seluruh tentaranya ditenggelamkan. Harusnya Israel mengambil pelajaran yang cukup berharga dari sini. Ya. Kalau dia sekarang ini mendominasi seluruh dunia, misalnya di negara pemerintahan Amerika yang disebut dengan the Deep State, direpresentasikan oleh AIPAC, satu asosiasi Yahudi Amerika yang memperjuangkan kepentingan politik Israel di Amerika, mestinya mereka itu harus menyadari bahwa langkah-langkah kezaliman yang dibuat oleh Israel melalui Amerika maupun Inggris, ini sebetulnya akan mengubur mereka itu sendiri. Dan tanda-tanda itu mulai tumbuh sekarang itu, dan kami sangat terkejut bahwa ternyata memang Yahudi secara global di seluruh dunia sekarang juga menghadapi satu situasi yang sangat serius, karena memang korban dalam populasi di berbagai kelompok di dunia yang paling terkena adalah Yahudi itu sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.